Zombie firms istilah untuk sebuah perusahaan yang membutuhkan dana talangan agar dapat beroperasi, atau perusahaan yang berutang yang hanya mampu membayar bunga atas utangnya, tetapi tidak mampu melunasi pokok utang. Perusahaan ini bergantung pada bank untuk kelangsungan hidup mereka. Perusahaan zombie ini disebut penyebab di balik stagnasi ekonomi. Ya, ini kasus yang paling lagi hit atau happening ini Sritek ya. Bayangkan dengan aset yang dihitung sekitar 10-an triliun tapi punya hutang sudah di 24 triliun dan itu pun kalau dari perbankan itu ada sekitar 26 perbankan untuk pinjaman jangka pendek ataupun jangka menengah. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan saja atau sementak kebetulan, atau memang ada indikasi memang nanti perusahaan-perusahaan akan seperti ini. Jadi kalau kita ngomong undang-undang PT, maka pemegang saham itu hanya bertanggung jawab sebatas pada modal di store. Nah, otomatis ketika perusahaan ini lagi growth, kemudian penjualan bagus, kondisi ekonomi bagus, maka pemegang saham akan mendapatkan keuntungan, misalkan dividen dan lain-lain. Tapi di satu sisi bagaimana ketika ekonomi dunia tidak baik-baik saja atau perusahaan sudah dalam persaingan yang sangat kuat ini kalah bersaing, maka pemegang saham dapat uangnya dari mana? Nah, di undang-undang PT pasti kita tidak misalkan apa yang didapatkan oleh pengurus baik atau dewan komisaris atau dewan direksi ini biasanya adalah para pemegang saham. Tapi sampai saat ini kan tidak ada aturan berapa sih mereka harus dapat gaji ataupun dapat manfaat dari perusahaan ini, berapa persen daripada keuntungan. Kalau toh memang rugi, apakah mereka masih mendapatkan manfaat, gaji, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak diatur di dalam undang-undang, sehingga kesannya ketika perusahaan-perusahaan sudah mempunyai hutang yang sangat besar, yang pertama pasti perbankan akan terus ngejoki. Kenapa? Kepingin uangnya yang sudah masuk dengan tambahan modal kerja itu akan kembali. Tapi dari sisi pemilik mungkin akan melihat bahwa potensinya sudah nggak ada. Mereka akan yang jadinya adalah mereka akan mendapatkan manfaat yang besar sebagai direksi dengan gaji sekian, tunjangan rumah sekian. Mereka mendapatkan hal yang besar, sehingga apa? Ketika perusahaan ini tutup, mereka ya sudah selesai dikembalikan. Dia akan kehilangan sebatas modal yang disetor. Tapi selama perusahaan itu bertahun-tahun, misalkan 4 tahun rugi, pemilik mendapatkan sebagai dewan komisaris, dewan direksi untuk mendapatkan manfaat itu. Perusahaan-perusahaan zombie ini sangat terikat dengan utang. Mereka beroperasi semata-mata karena dukungan terus-menerus dari pemerintah dan bank. Pemerintah tidak ingin melihat perusahaan zombie bangkrut karena khawatir efek domino dampak yang ditimbulkan, mulai pengangguran merajalela dan hilangnya pendapatan pajak. Sedangkan bank bersedia meminjamkan dana karena mereka tidak ingin pendapatan mereka hilang. Itu balik lagi kepada visi dari pemegang saham di sini. Kalau di Jawa Timur ini sebenarnya bukan zombie fenomena ini bukan pertama kali, karena sudah banyak sekali mungkin perusahaan-perusahaan yang di Jawa Timur menetapkan seperti itu. Jadi setiap sudah hutangnya banyak, mereka melakukan restruct, minta penambahan modal kerja agar perusahaan berjalan. Harapan pemberi pinjaman berharap pinjamannya kembali dengan menambah modal kerja. Tapi apakah kemudian mereka melakukan efisiensi di perusahaan, misalkan untuk pengeluaran yang atas nama dewan direksi, dewan komisaris ini harus maksimal sekian. Jadi mereka mendapatkan maksimal, sehingga dana modal kerja memang digunakan memang untuk
menyelamatkan perusahaan, bukan untuk menyelamatkan dari dewan komisaris ataupun dewan direksi di situ. Nah, kalau memang perusahaannya masih bisnisnya masih memang menjanjikan, harusnya bisa berjalan, yaitu dengan melakukan efisiensi. Yang pertama, kalau kita ngomong di eranya Prabowo, Pak Presiden Prabowo ini, bahwa efisiensi anggaran, saya sangat sepakat efisiensi anggaran, tapi tolong efisiensi anggarannya itu ada di level mana? Level di perusahaan atau di instansi adalah di menengah yang ke atas. Untuk yang bawah mungkin jangan terlalu dilakukan efisiensi anggaran. Kenapa? Misalkan semua melakukan efisiensi, misalkan di perusahaan, PHK yang dilakukan, atau PHK atau mereka membayar di bawah UMR, atau sehingga pendapatan karyawan, buruh-buruh itu mengecil. Tapi yang dilakukan efisiensi adalah di sektor misalkan manajer, mulai dari dewan komisaris, dewan direksi, kemudian sampai level di bawahnya. Itu dilakukan efisiensi sehingga ada pengetatan di situ. Harapannya dari karyawan akan terus meningkat jika memang bisnis itu masih menjanjikan, masih prospektif untuk dilakukan. Tapi kalau memang bisnisnya sudah decline, memang berarti yang dilakukan adalah perubahan. Misalkan di bisnis media cetak, nah ini kan harusnya sudah mulai mikir jauh-jauh hari bahwa mereka akan kalah dengan media elektronik yang biayanya lebih murah, lebih up to date, karena dia per jam kita akan dapat berita yang lebih up to date lagi. Hambatan terbesar untuk membunuh perusahaan zombie berupa tekanan pengangguran. Memaksa perusahaan zombie ke dalam kebangkrutan akan membuat jutaan orang menganggur. Pemerintah khawatir pemecatan massal dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kalau menurut saya sih memang ada, karena beberapa kali kita akan ngomong industri sepatu yang untuk ekspor, beberapa industri ekspor harus menjadi perhatian karena memang satu, ekonomi global tidak baik-baik saja, sehingga pasti dengan ekonomi global yang tidak baik-baik saja permintaan akan turun. Kayak Sritek itu akan ngomong masalah barang-barang yang berkualitas. Kalau kita ngomong produksinya Sritek adalah bahan-bahan yang berkualitas yang mahal. Nah, di segmen menengah baik di Indonesia atau di dunia sudah mulai berkurang. Jadi masyarakat dengan pendapatan menengah ini banyak yang turun, juga ada beberapa yang naik. Tapi kalau kita bermain di level yang eksklusif, yang segmen atas, kita lihat penjualan dari merek-merek yang terkenal sekarang juga menguasai dunia. Mereka rata-rata sekarang menjadi 10 besar orang terkaya di dunia, pemilik dari brand-brand elit itu. Nah, ini yang untuk Jawa Timur ini ya kita harus hati-hati. Semoga para pengusaha di Jawa Timur ini memang berniat baik untuk memang memajukan perusahaannya demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang pasti penyerapan tenaga kerja bisa dipertahankan. Mereka bisa melihat efisiensi, melakukan efisiensi, tapi jangan efisiensi yang ke bawah, tapi efisiensi yang di level-level di dewan komisaris, dewan direksi, ataupun di bawahnya itu yang perlu dilakukan efisiensi. Dan modal kerja atau restruk yang mereka dapatkan benar-benar digunakan untuk membangun dari perusahaan yang ada.
Namun membunuh perusahaan zombie memiliki dua resiko. Pertama, keberadaan zombie menggerogoti tingkat produktivitas rata-rata bisnis. Kedua, modal dan tenaga kerja dialokasikan secara salah kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan menghentikan pergerakan arus modal dan pekerja untuk dapat beralih ke bisnis yang lebih efisien. Dan sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing. Jika keberadaan perusahaan zombie terus didukung, maka perusahaan zombie akan memangsa perusahaan yang sehat. Cukup berat kalau memang PHK akan terjadi terus-menerus. PHK bisa tidak berefek jika memang kemudian pemerintah sudah menyiapkan lapangan pekerja baru mungkin di sektor informal, diberikan kemudahan, diberikan insentif untuk teman-teman yang di sektor informal. Nah, kemudian pasti ya harapan dengan pertumbuhan tinggi itu adalah mengurangi dari produk-produk impor. Bagaimana produk dalam negeri kalau bisa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akan terjadi Pak, yang pertama adalah pabrik-pabrik, kemudian perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan maju, akan naik, minimal dia PHK-nya tidak maksimal. Kemudian mereka yang sudah PHK bisa mengambil dari sektor-sektor informal, pemenuhan dari karyawan, pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan dari karyawan yang ada. Nah, ini yang harus dilakukan, dan harapan kita pemilik modal tidak menyimpan uangnya hanya di dalam yang nilai resikonya rendah, misalkan di SBI ataupun di deposito, tapi mereka juga mulai untuk menaruh di sektor real, untuk berinvestasi di sektor real yang dapat memacu penciptaan lapangan kerja yang baru. Kuncinya di situ aja, pengeluaran ke luar negeri berkurang, dikurangi sebanyak mungkin untuk produk-produk luar negeri, menggunakan produk dalam negeri sebanyak mungkin, sehingga akan menimbulkan lapangan kerja baru atau potensi-potensi bisnis yang baru bagi mereka yang terlanjur kena PHK atau baru mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Kesalahan alokasi modal dan longgarnya kriteria kebangkrutan perusahaan menyebabkan stagnansi ekonomi. Dibandingkan dengan upaya penyelamatan perusahaan zombie terus-menerus, perlu perencanaan yang baik mengenai kebangkrutan perusahaan. Biarkan perusahaan zombie benar-benar mati, sehingga modal dan tenaga kerja dapat dialokasikan ke perusahaan lain yang lebih hidup.